Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Karena ini awal bulan, topik kita masih mengenai HB ya, sahabat-sahabatku. Karena HB ini jadi masalah yang sangat umum dialami oleh pasien gagal ginjal. Ada banyak penyebab mengapa HB tidak bisa maksimal, tidak bisa normal menurut ukuran orang HD. Mengapa banyak teman-teman yang kesulitan mempertahankan HB atau juga sulit meningkatkan HB? Saya ada pertanyaan yang sangat sulit ya, sangat sulit dari sahabat. Dia setiap HD suntik EPO. Ya, setiap HD suntik EPO. Karena HD-nya 2 kali, maka dalam seminggu dia suntik EPO sampai 8 kali. Tetapi HB-nya tidak pernah sampai di angka 9. Tidak pernah sampai. Ya, kawan kita ini sampai akhirnya semi putus asa. Ya, jadi nggak ingin suntik EPO lagi. Karena hanya sebagian yang di cover oleh unit HD rumah sakit, sisanya dia beli. Udah modalnya banyak, HB-nya nggak naik-naik. Memang nggak sampai transfusi ya, tetapi HB-nya tidak bisa maksimal. Tidak bisa melintas dari minimal 10. Nah, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Tapi saya sekaligus ingin berbagi di sini. Siapa tahu kawan-kawan juga mengalami hal yang sama. Sudah suntik EPO, suntiknya dirasa cukup memadai, tetapi HB-nya gak naik-naik. Kenapa? Sahabatku, di episode yang dulu saya sudah mengunggah masalah HB itu ada 2 yang utama ya. 1, mempertahankan HB tidak cepat merosot, tidak cepat turun ya. Banyak loh teman-teman yang bahkan transfusi, baru transfusi berapa hari HB-nya merosot ya. Langsung anjlok lagi, terpaksa transfusi lagi. Nah, mempertahankan HB supaya tidak cepat merosot itu sesungguhnya nggak terlalu sulit ya. Yang utama adalah urium darah kita tidak boleh terlalu kotor. Saya menyebutnya urium harian ya. Urium antar HD dari satu HD ke HD yang lain itu tidak boleh terlalu tinggi. Urium hariannya tidak boleh terlalu tinggi. Urium pre-HD tidak boleh melebihi 120. Maksimal 130. Supaya apa? Supaya pada proses pencucian, pada proses HD, HD-nya adekuat dan urium harian kita tidak terlalu tinggi. Sebab apa? Kalau urium harian kita tinggi, sel darah merah kita umurnya lebih pendek. Ya, umurnya lebih pendek. Lebih cepat mati, pecah.
rusak. Akibatnya HB-nya merosot. Jadi pertahankan urium harian tidak tinggi supaya HB-nya tidak cepat merosot. Caranya bagaimana? Kendalikan asupan protein. Ingat, kendalikan asupan protein. Protein kita pasien HD hanya kebutuhannya 1,2 gram kali berat badan ya untuk sehari. Jadi kalau ada saran makan yang banyak, proteinnya banyak-banyak, itu keliru. HB-nya cepat rusak, cepat drop. Yang kedua, cukupi vitamin B12, asam folat ya. Karena apa? Itu untuk memelihara sel tubuh kita, termasuk sel darah merah. Jadi masalah HB yang pertama, pertahankan HB jangan cepat merosot. Caranya, kendalikan pola makan, urium hariannya tidak boleh tinggi, HD-nya adekuat, dan cukupi vitamin B12. Masalah yang kedua soal HB adalah pembentukan sel darah merah. Bagi pasien cuci darah ini tidak mudah. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang menghambat proses pembentukan sel darah merah atau pembentukan HB. Yang pertama, hampir sama dengan mempertahankan HB. Yang pertama, urium darahnya juga nggak boleh tinggi ya, HD-nya harus adekuat. Mengapa? Karena itu sangat membantu proses pertumbuhan sel darah merah yang masih muda yang disebut retikulosit ya, untuk tumbuh menjadi eritrosit. Jadi sahabat-sahabatku, pembentukan sel darah merah itu bahan utamanya dua. Yang pertama, zat besi. Zat besinya harus cukup ya. Zat besi yang siap diolah atau serum iron. Itu zat besi yang siap dibawa ke sumsum tulang belakang untuk diolah. Dan yang kedua, asam amino atau protein. Itu dua bahan pokok yang harus dicukupi. Nah, selain dua bahan pokok itu, kita juga membutuhkan EPO ya. EPO itu harusnya diproduksi oleh ginjal. Tetapi karena ginjal kita sudah tidak berfungsi, maka eritropoietin atau EPO itu harus dimasukkan dari luar, disuntik. Ada beberapa merek ya. Itu sebabnya beberapa teman ada yang suntiknya sampai 8 kali. Ada yang lebih ya. Ada yang lebih. Untuk meningkatkan pembentukan HB. Tetapi teman-teman yang suntik EPO-nya sampai berkali-kali, mengapa tidak segera naik HB-nya? Itu tadi, mungkin bahan bakunya zat besinya kurang. Mungkin asam aminonya kurang. Ya, kurang protein, kurang gizi ya. Atau ini ya, kurang vitamin B12. Sahabat-sahabatku, EPO yang disuntikkan ke tubuh kita itu membantu mengaktifkan produksi sel darah merah di sumsum tulang belakang. Ya. Bahan baku tadi dibawa
oleh transferin, ya, dibawa ke sumsum tulang belakang, lalu diolah di situ. Yang mengaktifkan produksinya adalah EPO, eritropoietin, hemapo dan sebagainya, ya. Epotrek, ya, itu merek-merek yang biasa kita gunakan. Itu mengaktifkan produksi sel darah merah. Nah, apa yang diproduksi di sumsum tulang belakang? Apakah langsung sel darah merah yang sudah siap, yang sudah langsung bisa beredar berwarna merah itu? Bukan. Ya, yang keluar dari sumsum tulang belakang itu namanya retikulosit atau bakal sel darah merah atau sel darah merah yang masih muda. Ini sudah pernah saya bahas di episode yang terdahulu. Saya ulangi lagi. Yaitu sel darah merah yang masih muda disebut retikulosit. Dia lalu menempel, ya, masih pegangan di pembuluh darah, belum ikut peredaran. Nah, untuk bisa tumbuh retikulosit itu menjadi eritrosit, menjadi sel darah merah, membutuhkan darah yang bagus, yang uriumnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak. Maka HD-nya harus adekuat, kendalikan protein yang menyebabkan, ya, tingginya ampas metabolisme tubuh kita berupa urium. Kalau uriumnya terlalu tinggi, retikulosit tadi itu yang masih peyik-peyik itu tidak mudah tumbuh. Nah, yang kedua, vitamin B12 harus cukup. Kenapa? Karena retikulosit itu untuk tumbuh dia membutuhkan vitamin B12, asam folat. Jadi setelah suntik EPO seminggu 8 kali, penting untuk menjaga, memelihara, menumbuhkan bakalan sel darah merah, bakalan eritrosit atau yang disebut retikulosit itu. Menumbuhkannya dengan apa? Dengan darah yang bersih, dengan vitamin B12 yang cukup. Jadi sahabat-sahabatku yang sudah suntik hemapo banyak sebulan sampai 8 kali tapi nggak naik-naik, HB-nya mentok 9 kurang dari 10, nggak bisa di atas 9. Coba perhatikan lagi cuci darahnya apakah sudah bersih, sudah adekuat. Untuk memastikan sekali waktu coba cek hasil lab urium pre dan post HD, ya. Pre itu diambil saat penusukan, diambil sedikit darahnya lalu dibawa ke lab. Post HD-nya begitu sudah berakhir HD, sebelum dimasukkan semua darahnya diambil sedikit untuk dibawa ke lab. Itu pre dan post HD. Pre-nya tidak boleh lebih dari 130, post-nya harus di bawah 40. Syukur 33 atau 30. Itu untuk ngecek apakah darah kita bersih, adekuat. Yang kedua, pastikan vitamin B12 dalam tubuh kita tercukupi. Gunakan suplemen jika dari makanan tidak tercukupi. Dan yang tidak kalah penting, zat besinya, ya. Zat besinya juga perlu dicek. Jangan suntak-suntik, tidak pernah ngecek zat besi. Bahan bakunya nggak ada, meskipun diaktifkan, ya tidak terjadi pembentukan sel darah merah. Jadi sahabat-sahabatku, untuk mempertahankan HB tetap tinggi, HB saya masih di atas 12, ya, di atas 10 sampai 12, bahkan di atas 12 ya, bulan ini 12,4, cukup ya ketinggian sedikit, bulan lalu 13 malah, 13,7 ketinggian. Nah, pembentukan sel darah merah itu tidak hanya soal suntik hemapo, ya, tidak hanya suntik EPO,
sudah suntik banyak tapi nggak naik. Bukan hanya suntik EPO. Ya, perlu diperhatikan satu, zat besi sebagai sumber utama, ya, zat besi sebagai bahan utama, lalu asam amino, protein, apakah kita cukup gizi? Proteinnya dari protein hewani ya, usahakan telur, ikan atau ayam atau daging. Yang penting jumlahnya tidak boleh berlebihan. Lalu apakah vitamin B12-nya tercukupi? Asam folatnya tercukupi? Lalu baru suntik EPO. Nah, kalau semuanya tercukupi, HD-nya juga baik, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sahabat-sahabatku bisa mempertahankan HB. Ingat, HB itu zat hidup ya, sel yang tidak bisa ditumbuhkan secara mendadak. HB tidak bisa naik mendadak. Harus sabar ya, menjaga pola makan yang terus-menerus baik. Ya, sabar. HD-nya terus-menerus baik. Nggak bisa HD sekali baik, besok nggak bagus. Sekarang bagus, besok nggak bagus. Tidak bisa. Harus selalu adekuat. Ya, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita seluruhnya pasien HD, HB-nya selalu baik. Karena apa? HB ini jika sering rendah, risiko kesehatannya terlalu banyak. Ya, risiko kesehatannya terlalu banyak dan kita tidak fit. Tetap semangat sahabatku mempertahankan HB, tetap HD Smart.